Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sobat ngariksa, saya senang sekali malam ini kita dapat kembali bersua di dalam acara ngaji manuskrip kuno Nusantara. Ngariksa saat ini sudah memasuki episode yang ke-34. Sobat ngariksa, episode ke-34 ini cukup spesial. Pada hari ini, mungkin kalau di Indonesia sekarang sudah malam seperti biasa ya, jam 8 malam. Sekarang saya kebetulan sedang berada di Jeddah, di Arab Saudi. Alhamdulillah di sini pukul 16 waktu Arab Saudi. Sobat ngariksa, alhamdulillah pada saat ini kita akan melanjutkan ngaji manuskrip kuno Nusantara, melanjutkan hanca kitab atau manuskrip Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thoriq Al-Kusasi, karangan Syekh Abdurrahman Singkel atau Abdurrahman As-Sinkili dari Aceh. Sobat ngariksa, ini memang agak spesial karena mungkin sobat ngariksa bisa melihat juga suasana yang berbeda dari seperti biasanya. Sekarang ini saya sedang berada di kantor teknis urusan haji di Jeddah di Arab Saudi. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman. Ini teman-teman semuanya membantu mempersiapkan acara kita. Terima kasih banyak. Tentu saja teman-teman dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama juga terima kasih banyak. Jadi bagi saya haji itu kan banyak aspeknya ya. Sobat ngariksa pasti memahami bahwa dalam haji itu ada aspek ibadah, ada aspek ziarah, ada aspek juga rihlah sesungguhnya. Tentu ada aspek sihah juga, kesehatan, dan yang kelima ada aspek tijarah. Nah, ini sekarang ini memang kami ya sedang mempersiapkan tentu saja ya bagaimana melihat kemungkinan penyelenggaraan haji. Tetapi tentu ini tidak akan saya bahas. Nah, aspek rihlahnya itu yang mungkin saya tiba-tiba ingat bahwa pada masa lalu, abad ke-17, ke-18, setiap muslim yang berangkat haji itu selalu melakukan satu kegiatan yang disebut dengan rihlah ilmiah. Gitu. Rihlah ilmiah itu perjalanan keilmuan. Rihlah itu kan ada rihlah ruhaniyah, perjalanan spiritual, ada rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu adalah aktivitas di mana jemaah haji itu tidak hanya melaksanakan ibadah, ziarah, umroh gitu ya, dan hajinya tentu saja, tapi setelah selesai melaksanakan ibadah haji, umumnya termasuk muslim Nusantara itu melakukan pembelajaran, ngaji di Masjidil Haram, ada riwak Jawa, ada ribat ya, tempat pengajian. Nah, saya jadi ingat bahwa sekarang ini kita ngaji manuskrip kuno Nusantara, ya kita anggap sebagai rihlah ilmiah. Kebetulan di Jeddah, dan sobat ngariksa, Syekh Abdurrahman Singkel ini seperti disebutkan di dalam manuskrip Umdatul Muhtajin, karangan beliau berbahasa Melayu. Beliau belajar di tanah Arab, di tanah suci itu selama 19 tahun, termasuk di Jeddah tentu saja ya. Di Jeddah, di Mekah, di Madinah, kita tahu ada dua guru utamanya. Yang pertama Syekh Ibrahim Al-Qurani dan kedua Syekh Al-Kusasi, Ahmad Al-Kusasi. Nah, pada malam ini ngaji manuskrip 2 Jumatan ini akan masuk pada seri yang ketiga ngaji Ithab Az-Zaki. Saya memberi judul Relasi Hakiki Tuhan dan Hamba. Nah, mungkin sobat ngariksa sudah mengunduh teksnya ya yang sudah saya sediakan. Jadi silahkan nanti kita bisa sama-sama membacanya. Sobat ngariksa, saya biasa memberikan door prize ya. Nanti buat para penanya, nanti ada teman kita di sini juga
Mas Yan ya, Mas Yan Fatur Rahman, dan juga ada di jauh sana tim ngariksa kita di Ciputat, ada Mas Alif dan teman-temannya, nanti bisa menyampaikan juga pertanyaan kalau seandainya nanti ada. Saya memberikan door prize 3 buah buku untuk yang menyampaikan, mungkin tidak selalu pertanyaan, kita dialog gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukunya, Menyoal Wahdatul Wujud. Ini adalah hasil dirosah tahqiqiyah, jadi kajian filologis terhadap Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Thoriq al-Kusasi. Ini terima kasih banyak, saya masih punya stok buku ini karena kebaikan dari EVO. Ini sebuah lembaga penelitian Perancis di Jakarta menyediakan stok bukunya untuk saya untuk diinfakkan buat sobat ngariksa. Baik, sobat ngariksa, seperti biasanya Tanbih al-Masyi yang saya akan bacakan itu adalah koleksi manuskrip dari Museum Negeri Aceh. Jadi terima kasih banyak kepada mereka-mereka yang sudah memberikan kontribusi sehingga kita bisa mengakses bacaan teks yang sesungguhnya abad ke-17, tapi tentu ini disalin pada beberapa ratus tahun kemudian dan bisa kita akses ya manuskripnya sampai sekarang. Buat sobat ngariksa yang mungkin belum familiar dengan manuskrip itu tulisan tangan. Jadi kitab tulisan tangan, ngariksa ini membacakan khasanah yang ditulis oleh para penulis lama, para ulama begitu, untuk sama-sama mengambil pelajaran yang baik. Tentu kalau nanti ada perbandingan juga akan saya tampilkan salinan lain dari Tanbih al-Masyi, masih karangan Syekh Abdul Rabb Singgal tentu saja, tapi ini salinan yang tersimpan di kampung saya di Kuningan ya, di Jawa Barat, koleksi Kang Iim Abdurrahim. Tapi ini nanti sebagai bandingan. Kita sudah pernah bahas ya pada kesempatan yang sebelumnya. Sobat ngariksa, saya berharap mudah-mudahan sobat ngariksa bisa menyimak semuanya. Ini suasana yang baru di Jeddah. Mudah-mudahan kita dapat barokah selain dari membacakan isinya, karena ini adalah tanah Hijaz di mana memang penuh dengan keberkahan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Sobat ngariksa, Hansa sebelumnya yang sama-sama kita ingat ya, terakhir 2 minggu yang lalu, berarti bukan 2 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, pada ngariksa edisi sebelumnya, kita sampai pada satu bahasan tentang ini. Jadi Syekh Abdul Rabb Singkal mengutip Al-Hafidz As-Suyuti, kemudian menyampaikan satu kutipan. Saya akan memulai sedikit saja dari sini, tapi kemudian melanjutkan pada bagian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita ahadan, kalau engkau melihat seseorang, yaqulu innal alam wal asya, bahwa semesta dan segala sesuatu itu ainul haq. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa alam, manusia dan semesta itu adalah ainul haq, bisa menjadi hak, al-haq itu sendiri bisa menyatu dengan Tuhan secara mutlak, secara sederhananya, yang selama ini disalahpahami, yang wahdatul wujud dalam pengertian manunggaling kaula Gusti yang eksesif, yang sangat berlebih-lebihan, maka fa'lam, maka ketahuilah anna dzalika, bahwa pemahaman seperti itu la yasihhu, itu tidak benar. Nah, ini kita sampai pada pembahasan itu kemarin, illa bin nazri ila ma fil azali, kecuali kalau mempertimbangkan apa yang ada di zaman azali. Jadi intinya ada batasan. Mengapa wahdatul wujud itu menjadi kontroversial ya di Aceh, kemudian di Jawa ya, di wilayah Melayu yang lain, itu karena sesungguhnya bukan pada doktrin wahdatul wujudnya itu sendiri, tetapi bagaimana cara memahami wahdatul wujudnya. Ya. Oleh karena saya akan lanjut pada yang bagian sekarang. Jadi silakan sobat ngariksa bisa melihat pada edisi yang sebelumnya ya, kalau ingin melihat yang seri berarti nomor atau episode yang ke-32. Nah, saya akan melanjutkan dari mulanya qala syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala, berkata Syekhuna, guru kita semuanya, Burhanuddin Mula Ibrahim Ibn Al-Hasan Al-Qurani. Jadi di sini Syekh Abdul Raub Singkal mengutip gurunya yang tadi saya sebutkan, Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang manuskripnya sudah kita bahas ya, sudah khatam kitab Ithafuz Zaki. Syekh Al-Qurani ini wafat tahun 1690. Syakarallahu sa'yah. Ini doa buat Syekh Al-Qurani. Semoga Allah memberikan memberikan keberkahan, memberikan rahmat kepada Syekh Al-Qurani. Menurut Syekh Al-Qurani, la zuhura, tidak ada manifestasi, tidak ada perwujudan azalan di zaman azali illa lillah, kecuali bagi Allah. Sobat Ngariksa, kata lillah ini sebetulnya di dalam salinan yang lain ada illallah, tapi itu maknanya tentu saja sama, bahwa tidak ada perwujudan di zaman azali itu illa lillah, kecuali hanya milik Allah. Wal asya, dan adapun segala sesuatu di zaman azali itu mabtunatun, itu tersembunyi fi ilmillahi, di dalam pengetahuan Allah. Laisa laha zuhurun mutamayyiz. Laisa laha, tidak ada segala al-asya itu zuhurun mutamayyiz an zuhuril haq. Jadi meskipun pada zaman azali sudah ada perwujudannya yang nanti manifest ya, yang menjadi mazahir di alam semesta, tetapi ketika pada zaman azali yang zuhur itu hanya al-haq. Jadi tidak ada zuhur yang mutamayyiz yang berbeda an zuhuril haqi, dari perwujudannya al-haq subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sobat Ngariksa, ini kalau kita lihat bagian ini tidak terbaca ya. Jadi saya harus nyontek sedikit ke bukunya. Ini kalau dalam filologi itu istilahnya lakuna. Jadi lakuna itu adalah bagian teks yang tidak terbaca lagi ya. Nah, di sini bisa kita lihat fahiya, tadi sampai mana? An zuhuril haq. An zuhuril haq fahiya zahiratun. Nah, jadi bisa kita lacak ya dari salinan yang lain, karena Tanbih Al-Masih banyak salinannya. Jadi ini tersembunyi fahiya zahiratun. Jadi al-asya tadi itu zahiratun bi'aini zuhurihi. Kalaupun segala sesuatu itu, semesta itu zuhur, mewujud, itu bukan karena mewujud sendirinya punya wujud, tetapi zahiratun bi'aini zuhurihi, karena ada perwujudannya Allah, gitu, perwujudannya al-haq gitu ya. Mawjudatun, mawjudnya juga bi'aini wujudihi, karena ada wujudnya Tuhan. Jadi tidak punya wujud yang istiqlal. Waktu itu ada istilah istiqlal, yang mandiri. Manusia itu, semesta itu ya hanya perwujudan dari Tuhan, tidak punya wujud tersendiri. Azalan, pada zaman azali. Wa hadza ma'na al-ainiyah. Inilah yang dimaksud dengan makna al-ainiyah. Azalan, di zaman azali. Mengapa? Li'annal akwana, karena berbagai ciptaan itu, kaun, al-akwan, kanat wa al-akwan itu kanat wajibatal wujudi. Wujudnya itu wajib. Kemudian apa ini? Li'anal akwan kanat wajibatal wujudi azalan. Nah, ini karena manuskrip itu suka begitu, rapat-rapat begitu kalimatnya itu. Ini kalau kita lihat itu, ini alifnya itu ke sini atau kemana gitu, azalan ternyata itu ya. Karena al-akwan itu, segala sesuatu itu, kanat wajibatal wujudi azalan, ketika masih di zaman azali itu wajib wujudnya, thumma sarat, kemudian ia menjadi mumkinatan, mumkinatal wujud. Ini ada sedikit kekeliruan kalau menurut Nahwiyah ya. Mumkinatan itu dikasih tanwin oleh penyalinnya, mumkinatan al-wujud. Tapi kita tahu bahwa mumkinah di sini menjadi mudhaf, kemudian al-wujud ini menjadi mudhaf ilaih. Kita tahu bahwa syartul mudhaf ayyakuna khalian
anit ta'rif wa tanwin ya. Ayyakuna khalian anit ta'rif wa tanwin. Jadi kalau mudhof ya tidak boleh dikasih tanwin dan tidak boleh dikasih alif lam. Kecuali nanti al-wujudnya boleh mutakhayyir, boleh mutakhayyiran baina ta'rif wa tanwin. Jadi ini saya baca mumkinatal wujud. Al-aqwan itu ketika di zaman ajali wajibatul wujud, wujudnya wajib, tetapi kemudian sorot mumkinatal wujud berubah menjadi wujud mungkin. Fa'inal haqa'iqa, karena sesungguhnya realitas-realitas itu la tanqalibu, tidak akan berubah, wala takhlut, dan tidak akan bercampur, bertukar, bittifaqin, secara muttafaq, secara pastilah begitu ya. Jadi ini Sobat Ngariksa, dalam bagian ini sebetulnya yang ingin ditekankan adalah bahwa perbedaan yang jelas antara wujud Tuhan dengan wujud al-asya atau al-aqwan atau alam atau selain Tuhan ya. Jadi ini mengapa Tanbih Al-Masyi itu ditulis untuk memoderasi sebetulnya. Saya berkali-kali ini saya ulang karena konteks Tanbih Al-Masyi ini untuk memoderasi waktu itu perdebatan tentang martabat 7 dan wahdatul wujud di Aceh abad ke-17 kan. Ini penting selalu saya tekankan karena untuk memahami teks itu harus paham konteksnya. Jadi kan ada Sobat Ngariksa yang komentar ya di Facebook itu, kenapa itu di edisi sebelumnya itu yang banyak dibahas sejarahnya, tidak isinya. Nah, memang saya tidak bisa menjelaskan dengan baik kalau saya tidak sampaikan konteksnya. Jadi teks itu selalu harus disampaikan konteksnya. Mengapa ini menekankan jangan dicampur aduk dong antara Tuhan, hakikat Tuhan dengan selain Tuhan. Tidak mungkin ada, karena pada saat itu ada keyakinan yang dikritik oleh Nuruddin Araniri itu bahwa wujud manusia itu bisa mutlak menyatu dengan wujud Tuhan. Nah, itu yang dikritik oleh Syekh Abdur Singkal dalam hal ini. Fa'lam intaha, selesai sampai di situ. Maksudnya paragraf ya, kalau dalam buku sekarang intaha itu ya selesai gitu ya. Jadi kalau selesai itu titik ya saya bisa ngopi dulu gitu. Silakan bagi yang punya kopinya. Bismillah. Fafham, maka fahamilah hadza takrir, keyakinan ini. Wala tukhallid, dan janganlah engkau mencampurkan al-umuro, segala sesuatu. Fa'inal khalta, karena mencampur adukan antara eksistensi Tuhan dan alam, minda bil jahilina, itu termasuk perilaku orang-orang jahiliyah. Di sini ada satu tulisan adah, di sini adah. Dakbil ini diartikan adah oleh si penyalin tentu saja ya. Kalau mencampur adukan pemahaman wahdatul wujud yang eksesif itu minda bil jahilina. Syekh Abdur Singkal sendiri tidak setuju meskipun ia mempelajari ajaran Syekh Ibnu Arabi. Sobat Ngariksa, secara filologi saya ingin tunjukkan di sini kata fa'inal khalta. Fa'inal khalta ini di dalam salinan yang lain, di dalam salinan yang Kang Iim Abdurrahim yang di Lengkong di Jawa Barat, ini bukan al-khalta, tertulisnya itu al-khalita. Jadi bunyinya itu fa'inal khalita, karena sesungguhnya orang yang mencampur adukan itu minda bil jahilina. Nah, tapi saya lebih cenderung al-khalta, jadi kata bendanya ya, masdarnya. Waqul, saya lanjutkan. Waqul, dan katakanlah, wa'taqid, dan yakinilah. Nah, annal abda, bahwa sesungguhnya hamba itu abdun, itu akan tetap menjadi hamba. Wa in taraqqa, walaupun ia bisa naik, bisa taroki. Konsep di dalam tasawuf itu ada konsep taroki, bahwa seseorang itu kalau sudah mencapai pada martabat yang ma'rifat, itu bisa taraqqa, dia bisa naik. Tapi walaupun dia bisa naik mendekati pada al-ilahiyah begitu, tapi dia tetap abdun. Dia tidak bisa menjadi rabbun. Ini ditekankan betul oleh Syekh Abdul Raub. Tidak bisa orang itu mengklaim bahwa aku adalah Tuhan. Ana al-haq. Aku Tuhan. Tuhan ada di aku.
Nah, itu menurut Syekh Abdul Rabb Singkal itu tidak tepat ungkapan itu. Annal abda abdun, bahwa hamba itu ya hamba, wa in taroko, walaupun ia naik. Warabbu, dan Tuhan, Rabbun itu Tuhan. Kalau Tuhan itu sekali Tuhan itu ya Tuhan. Wa in tanazzala, walaupun ia tanazul. Walaupun Tuhan tanazul, turun. Ya, memancar ke manusia. Atau dalam pembahasan yang lain itu tanazul itu kan tajali ya. Bahwa dalam konsep tasawuf itu tajali itu mungkin. Tuhan itu menampakkan dirinya sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah itu pernah disebutkan menampakkan dalam seorang pemuda, gitu ya. Pernah kita bahas di dalam Ithafud Daki. Tapi warabbu, Tuhan itu Rabbun, tetap Tuhan, wa in tanazzala, walaupun ia tanazzul. Wal haqaiqu, dan esensi-esensi itu, hakikat-hakikat itu lantan qolibu, tidak akan pernah bertukar, tidak akan pernah berbalik, bertukar. A'ni, maksudnya haqiqatul abdi atau haqiqata, kalau dibaca secara nahwiyah dari a'ni, maksudku haqiqatal abdi. Nah, hakikat seorang hamba la tasiru, itu tidak bisa menjadi haqiqatar rabbi, berubah menjadi hakikat Tuhan. Wabil aksi, dan demikian pula sebaliknya, walau fil azali, walaupun pada zaman azali. Wala taghtar, sobat ngariksa, karena ini memang kita topiknya pernah juga kita bahas ya, mudah-mudahan kalau yang mengikuti secara detail bisa agak cepat sedikit barangkali. Wala taghtar, dan janganlah engkau tertipu bistidlaliman, dengan dalilnya orang, istadalla, yang berargumen, ala ainiyatil abdi, terkait dengan soal zat hamba ini, min kalamil wujuhi, dari berbagai aspeknya. Jangan tertipu dengan orang yang berargumen dengan hadis ini, bihadisi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Karena ada yang salah memahami hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man, barang siapa, arafa, mengetahui orang ini, nafsahu, dirinya, faqad, ini sempat kelewat nih kalau dilihat ya, faqadnya itu ada di atas. Jadi si penyalin ini lupa ketika menulis man arafa nafsah, langsung nulis arafa rabbah. Tapi ia kemudian sadar belakangan ada yang kelewat. Tapi kan tidak mungkin digeser karena bukan komputer kan, maka dituliskan di atasnya. Barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, ia akan mengenal Tuhannya. Faqala, ada orang yang berargumen, ia berkata ma'ajahlihi, dengan ketidaktahuannya, ilmunya kurang, ma'ajahlihi, dengan kebodohannya billahi, kepada Allah. Maknahu, makna dari hadis itu, man arafa nafsah arafa rabbah, fa inna nafsah ainu rabbah, katanya. Jadi memahami hadis itu dipahami bahwa fa inna nafsahu, maka dirinya itu ainu rabbihi, adalah zat Tuhannya. Sama gitu, seolah-olah bahwa ya kan man arafa nafsah faqad arafa rabbah, berarti kalau begitu diri saya ini juga bisa jadi Tuhan. Nah, itu yang keliru. Disebut oleh Syekh Abdul Rabb Singkal itu ma'ajahlihi billahi, bukan itu maksudnya ya. Min kullil wujuhi, ia memutlakan tentang menyamakan nafs diri dengan Tuhan. La ghairu, na'udzu billah. Na'udzu, kami berlindung, billahi, kepada Allah, min hadzal i'tiqad, dari keyakinan ini. Wa inna ma'nahu, nah lalu Syekh Abdul Rabb Singkal meluruskan pemahaman dari hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu. Inna ma'nahu, maknanya itu adalah kama qala, seperti dikatakan, kama qala Abul Hasan As-Sadili, seperti dijelaskan oleh Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, man, barang siapa, arafa, yang mengenal nafsahu, dirinya, bil faqri, barang siapa yang bisa mengenali dirinya itu sebagai orang, sebagai diri yang faqr, selalu membutuhkan, siapa sih saya ini nggak bisa al-ghina gitu. Saya ini faqr. Nah, barang siapa yang mengakui dirinya itu bil faqr, arafa, maka ia akan mengenali rabbah, Tuhannya, bil ghina, kaya. Kalau ada orang yang bisa memahami bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak punya kuasa apa-apa,
tidak punya apa-apa, nah, dia akan mengenali bahwa Tuhannya itu yang maha kaya. Tapi kalau sebaliknya, orang ini sudah sombong sekali, merasa dirinya itu tidak butuh orang lain, merasa dirinya itu al-ghina, al-ghani, kaya, sehingga egois, nah, maka itu akan jauh dari Tuhannya. Itu as-sadili. Waman dan barang siapa arafa yang mengenal nafsahu dirinya bidhafi, lemah, mengaku dirinya itu tidak punya daya, tidak punya upaya, arafa, maka ia akan mengetahui robbahu, Tuhannya bil quwwah. Nah, ini menarik, ini penafsiran dari as-sadili. Ia akan mengenal Tuhannya bil quwwah, sebagai zat yang memiliki kekuatan. Waman dan barang siapa arafa yang mengenal nafsahu dirinya bil ajzi, ini agak sedikit ketutup al-ajzinya karena manuskrip ini sudah agak rusak, tapi kita bisa baca bil ajzi, barang siapa yang mengenal dirinya lemah, arafa, maka ia akan mengenal rabbahu, Tuhannya bil qudrah, kuat, maha kuasa, maksudnya al-qudrah ya. Waman dan barang siapa arafa yang mengenal nafsahu dirinya bidzillah, merasa apa ya, al-dzillah itu hina ya secara bahasa. Arafa, maka ia akan mengenal robbahu, Tuhannya bila izzah, mulia, yang mulia. Jadi gitu. Ini apa namanya, kontra narasi terhadap anggapan bahwa hadis man arafa nafsah faqad arafa robbah itu dalil bahwa manusia itu bisa menjadi ainul haq, bisa menyatu dengan al-haq secara mutlak. Tidak. Karena tafsirnya adalah seperti ini, seperti yang dikemukakan oleh Abu Hasan As-Sadili. Intaha, selesai. Wadzakara, dan menjelaskan, menyebutkan ba'dhum, sebagian dari para ulama atau ya sebagian mereka, ghairu hadzal makna, ada juga yang menyampaikan makna selain ini, lakin yarji'u, tetapi kembali semua apa namanya, makna itu ilaihi, walaupun ada mungkin yang menafsirkan lain, tetapi sesungguhnya kembali lagi kepada makna yang benar itu yang tadi dijelaskan ya. Wa yazharu li, dan nampak buatku, anna hadzal hadis, bahwa hadis ini menurut Syekh Abdul Rabb Singgal tentu saja, ala maqila min babi ta'liqi, ini sebetulnya bagian dari bab at-ta'liq, menghubungkan bima layakunu, atas sesuatu yang akan terjadi. Gitu penjelasan dari Syekh Abdul Rabb. Wadzalika, mengapa? Karena li'anna nafsa, karena sesungguhnya jiwa itu la sabila, tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak mungkin menemukan jalan ila ma'rifati haqiqatiha, untuk mengetahui esensi atau hakikat dirinya, bil ihatati, ini titik ya, bil ihatati. Jadi an-nafs itu tidak mungkin bisa mengenali hakikat dirinya, apa namanya, kalau seandainya cara memahaminya itu tidak benar, gitu ya. Waqad saddaha, dan dalam hal ini waqad sadda al-haq subhanahu wa ta'ala, telah dalam hal ini al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan di dalam salah satu ayatnya biqaulihi, dengan firman-Nya, qulir ruh, kul, katakanlah, ar-ruhu, ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku. Artinya pada dasarnya itu kita itu nafs dalam hal ini jiwa kita itu tidak akan bisa memahami ruh, hakikat ruh yang sesungguhnya, karena itu adalah urusan dari Tuhan. Fanabbaha, maka ia mengingatkan bidzalika, dengan fanabbaha bidzalika, maka Allah mengingatkan, memberikan peringatan bidzalika dengan ayat itu, ala annal insana, bahwa sesungguhnya manusia itu ajizun, lemah saja, an idroki nafsihi, untuk mengenal dirinya. Manusia itu amat lemah. Jadi poin di sini yang ingin dijelaskan oleh As-Sinkili sebetulnya bahwa manusia itu lemah, bahkan untuk mengenali hakikat dirinya saja itu tidak akan bisa mencapai dengan sebenar-benar hakikatnya. Ajiz, seperti itu poinnya ya, ajiz. Manusia itu lemah, an idroki nafsi bil ihatoti al-madhkurah, secara keseluruhan. Wa idza ajaza, dan kalau faktanya manusia itu lemah, an idroki nafsihi,
mengenali dirinya, allati hiya min jumlatil makhluqati, yang itu merupakan bagian dari al-makhluqat, wahya aqrabul asya'i ilahi, pada makhlukat itu padahal lebih dekat kepada dirinya. Kalau untuk mengenali yang dekat dengan dirinya saja, yaitu ruh yang ada di dalam dirinya tidak bisa, fahuwa, maka ia an ma'rifati khaliqihi, untuk mengenal penciptanya, bil ihatati, secara keseluruhan, alladzi huwa laisa kamisli syai'un a'jaz, gitu. Kalimatnya itu di situ. Kalau untuk memahami diri saja, manusia itu tidak mampu gitu ya, padahal diri itu dekat kan gitu ya dengan dirinya, maka ia ajaz, ia akan lebih lemah lagi untuk mengenal Tuhan. Maksudnya untuk ma'rifati haqiqatihi tadi ya, ma'rifati khaliqihi, alladzi huwa laysa kamitslihi ajaz, bal huwa ajiz an idraki haqiqati qaulihi wa jami'i sifatihi wa harakatihi. Nah, jadi kata kuncinya pada ajiz di sini sedang menjelaskan bahwa manusia itu harus menyadari bahwa dirinya itu lemah, dirinya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan yang maha mulia. Gitu. Qala, telah berkata asy-syairu, seorang penyair. Ada satu syair yang kalau sobat ngariksa lacak, syair ini sangat populer sesungguhnya. Anta, engkau, la ta'rifu, tidak akan bisa mengenali iyaka, dirimu sendiri, wala tadri, dan engkau tidak akan mengenali man, anta, siapa engkau, wala kaifal wusulu, dan engkau tidak akan pernah bisa memahami bagaimana al-wusul itu tiba jadi gitu. Bagaimana proses menjadi dirinya. Wala tadri, dan engkau tidak akan mengetahui, mengenali sifat-sifat rukibat fika, yang ada pada diri engkau, harat fi khafaya hal uqulu, akal pun akan lemah, akan tidak mampu untuk menjangkaunya. Ini satu syair yang dikutip, yang sesungguhnya ini bisa dilacak itu mungkin satu syair yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali juga ya. Mungkin bisa dilacak nanti oleh sobat ngariksa secara lebih detail lagi. Wa ala hadza, maka kalau demikian bahwa kita itu sesungguhnya makhluk yang sangat lemah, la sabila ila ma'rifatil haqqi, tidak ada jalan, tidak ada cara lain ila ma'rifatil haqqi, untuk memahami Tuhan itu, illal ajz, kecuali pertama dengan merasa lemah, wal hayrah, dan merasa al-hayrah itu bingung, galau. Jadi diri kita itu menurut Syekh Abdurrahman Singkel, kalau ingin mengenal Tuhan, ada dua kata kunci ya. Pertama al-ajz, yang kedua al-hayrah. Yang pertama itu merasa lemah diri kita, yang kedua merasa al-hayrah itu bingung, gelisah. Jadi maksudnya bukan berarti galau tidak karuan, bukan. Nanti akan ada penjelasannya. Kama sayati, ini memang di bagian belakang ya ada penjelasan tentang kata al-hayrah. Al-hayrah ini galau atau bingung secara bahasa, tapi nanti ada penjelasannya dalam perspektif tasawuf. Kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan, min annaha, bahwa al-hayrah itu ghayatul ma'rifah, itu pengetahuan yang tertinggi. Jadi rupanya ternyata sobat ngariksa, galau itu penting juga dalam hal mengenal Tuhan. Jadi jangan terlalu khawatir kalau Anda galau ya, tapi pengertian galaunya, al-hayrahnya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Fafham, maka fahamilah, wabillahi taufik, dan kepada Allah lah segala pertolongan, kita minta pertolongan taufik. Wa kadzalika, taufik hidayah, bukan taufik hidayat, maksudnya ini terjemahan bebasnya. Wa kadzalika, dan demikianlah aidon juga idza ra'aita. Jadi gini, kalau sobat ngariksa tadi perhatikan pada bagian sebelumnya ya, saya sedikit mundur. Begini nih, saya harus tunjukkan mundur sedikit saja di sini nih. Wa idza ra'aita, kalau engkau melihat, kata Syekh Abdurrahman Singkel, seseorang yang bilang bahwa alam semesta, manusia dan Tuhan itu bisa menyatu secara mutlak, itu batil. Itu ekstrim yang di satu sisi. Lalu pada bagian yang sekarang disebutkan lagi, sobat ngariksa perhatikan, wa kadzalika aidon idza ra'aita, kalau engkau melihat
ahadan seseorang minhum di antara mereka yaqulu berkata al-kul, bahwa al-kul itu universe, huwa al-haq, bahwa al-kul itu adalah Tuhan, al-kul itu semesta keseluruhan, universal dari segi harfiahnya itu, huwa al-haq falaisa dzalika, maka itu tidak bisa terjadi, itu tidak bisa dibenarkan illa fi huwa a'ni fil ahadiyah, kecuali dalam level yang, kalau dalam martabat 7 itu martabat yang tertingginya kan ahadiyah. Ahadiyah wahda wahidiyah itu yang pernah saya kemukakan di dalam Ithab Az-Zaki, yang itu syarah atau komentar bagi kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ilan Nabi ya, karangan Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Bagi sobat ngariksa yang mengikuti ngariksa ini secara reguler, insya Allah akan bisa mengikuti ya, karena selama setahun alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan manuskrip Ithab Az-Zaki itu. Jadi tentang ahadiyah, wahdah, wahid dan seterusnya itu sudah pernah kita jelaskan juga. Jangan lupa Syekh Ibrahim Al-Qurani itu menyampaikan konsep tauhidul wujud ya, untuk menjelaskan wahdatul wujud itu. Tapi saya tentu tidak akan mengulang lagi di sini. Min haitsu ma dzukira wa qabla zuhur kama qala Syekh Muhyiddin qaddasallahu sirrah. Nah, di sini Syekh Abdurrabb Singkal mengutip salah satu kutipan yang sangat populer dari Syekh Ibnu Arabi, Muhyiddin, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kunna hurufan 'aliyatin lam nuqal muta'alliqatin fi dzura a'lal qula. Kunna, kami ini, hurufan, itu ibarat huruf-huruf 'aliyatin yang tinggi. Lam nuqal, yang tidak bisa diungkapkan. Muta'alliqatin, yang tergantung fi dzura a'lal qulal, yang tergantung di puncak yang tinggi. Jadi kami ini, kita ini, manusia ini adalah ibarat huruf-huruf yang tinggi yang tidak bisa diungkapkan dan muta'alliqat. Ini satu ungkapan dari Ibnu Arabi yang sangat terkenal. Ana, aku, anta, fihi, wa nahnu, anta, wa anta huwa. Wah, ini bagi yang mungkin baru memahami ilmu tasawuf mungkin agak membingungkan kalimatnya. Kita tahu kan Ibnu Arabi memang ungkapan-ungkapannya itu harus hati-hati dipahami. Tapi menariknya itu Syekh Abdurrabb Singkal itu tidak menolak Ibnu Arabi. Jadi kelihatannya kan sedang mengkritik wahdatul wujud ya, tapi sesungguhnya melakukan reinterpretasi. Apa sih yang dimaksud dengan ana anta, aku engkau, fihi, wa nahnu, dan kami, anta, kami adalah engkau, wa anta huwa, engkau adalah dia. Kalau salah memahaminya itu seolah-olah Tuhan dan manusia itu sama, padahal bukan itu maksudnya. Ya. Wal kul fi huwa huwa fas'al amman wasol, kata kuncinya di sini. Fas, ini dalam kalau seperti ini nggak ada nibrohnya, itu seperti fasal ya. Memang kalau bacanya seperti fasal, tapi dalam salinan yang lain ada hamzahnya di sini, jadi fas'al. Tanyalah amman wasol, kepada orang yang sudah wusul. Wusul itu orang yang sudah ma'rifat. Orang. Jadi kalau dengar satu ungkapan yang terkait dalam tasawuf itu jangan buru-buru mengatakan bahwa itu sesat, bahwa itu tidak benar. Kita fas'al amman wasol. Tanya orang yang memang sudah paham. Sobat ngariksa, saya ingatkan jangan lupa nanti kalau ada yang saya keliru, mohon dibantu ya, karena kan ini kan namanya juga ngaji ya. Saya tidak sedang menganggap bahwa apa yang saya sampaikan ini semuanya sudah benar pemahamannya. Jadi sobat ngariksa silahkan sampaikan koreksinya, atau kalau ada yang mau didialogkan, saya mengingatkan silahkan juga bisa sampaikan di Facebooknya, mungkin di komentar ya, nanti akan coba kita diskusikan. Kita lanjutkan, qala, lalu berkata Syekhuna, guru kami. Jadi Syekh Abdurrabb ini kalau dalam konteks buku sekarang itu footnote-nya itu banyak gitu. Tadi kan ada Asy-Syadzili, ada Ibnu Arabi, ada Al-Ghazali, itu luar biasa. Ia seorang yang belajar, makanya tadi saya sampaikan bahwa Syekh Abdurrabb Singkal itu belajar di Hijaz itu selama 19 tahun. Jadi bayangkan, saya nggak tahu hajinya berapa kali ya pada saat itu, mungkin 19 kali juga. Nah, tapi beliau belajar kepada guru-gurunya. Qala, telah berkata Syekhuna, guru kami, fi suratis sa'adah, dalam sebuah kitabnya Suratus Sa'adah. Ini adalah penjelasannya kalau di yang salinan Museum Aceh ini kitab, maksudnya dalam kitab Suratus Sa'adah,
Tapi Sobat Ngariksa, saya harus minta bantuan ke Sobat Ngariksa untuk mencari kitab Suratus Sa'adah ini persisnya. Mungkin kalau ada yang punya salinannya boleh juga ya. Karena saya sendiri sebetulnya belum membaca secara detail nih Suratus Sa'adahnya. Dikutip oleh Syekh Abdul Singka. Ma lafzuhu yusiru rahmatallahi ilal hurufi hunak. Ma lafzuhu, yang lafadznya itu yusiru, memberikan isyarat, memberikan penjelasan rahmatallahi, atas rahmat Allah, ilal hurufi. Hunaka ay ba'da tajawuzi dzurrah wal qullah. Jadi tadi ada kunnah hurufan itu ada penjelasan di dalam kitab Suratus Sa'adah ini apa maksudnya gitu ya. Ba'da tajawuzi wal qullah. Ini saya tadi koma di sini, maaf. Wal qullah, dan yang dimaksud dengan qullah tadi kan dzurra al qulal ya. Wal qullah, yang dimaksud dengan al qullah itu hiya adalah muntaha ta'ayyunil ilmi, puncak dari pengetahuan. Wa tamayyuzihi, dan puncak dari tamayuznya pengetahuan, bil hurufi wal asma'i. Jadi diibaratkan oleh Ibnu Arabi, diungkapkan sebagai al huruf dan al asma. Takunu fihi huwa. Ini harus hati-hati membacanya. Azalan tuh kan, tadi saya hampir membaca mu'id. Jadi ini azalan. Betul azalan ya. Saya bil hurufi wal asma takunu fi huwa. Id la yaqbalul ilma hunaka ayyaku. Id atau azalan. Zal ya ini ya, bukan za ya. Tuh, ini memang kalau manuskrip itu dinamikanya begitu membacanya. Jadi tidak usah takut keliru ya para muhakkik, mahasiswa-mahasiswa yang sedang ini harus syukur-syukur kalau bisa membandingkan dengan salinan yang lain. Tentu kalau kita punya waktu itu silahkan dibaca buku ini. Ini sudah ditahqiq alhamdulillah, jadi bisa untuk menjadi perbandingan kalau ada yang tidak jelas. Id la yaqbalul ilma hunaka ayyakuna ma'hu ghaira min haitsu huwa bi'tibari ta'ayyunin ma'ahu. Iya, ini lumayan agak saya ngintip sebentar ya Sobat Ngariksa, supaya saya bisa memastikan apakah memang bacaannya itu tidak ada yang keliru. Saya coba pastikan. Kalau Sobat Ngariksa ada yang pegang buku Menyoal Wahdatul Wujud ini, ada di halaman 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna fi surati Sa'adah malabdu yusiru rahmatullah ila al-hurufi hunaka ay ba'da tajawuzi zarwah wal qullah allati hiya muntaha ta'ayyunil ilmi wa tamyiz bil hurufi wal asma takunu fi ay ba'da tajawuzin huwa id. Ternyata id bukan azalan. Id la yaqbalul ilm hunaka ayyakuna ma'hu ghairu min haitsu huwa bi'tibari ta'ayyunin ma'hu ay ba'da tajawuzin. Di sini sudah ada terjemahannya. Yakni setelah mencapai tingkat akhir yang merupakan puncak ilmu hakiki dan perbedaannya dengan huruf-huruf dan nama-nama yang berada padanya, yakni setelah mencapainya, karena pengetahuan tidak membenarkan adanya sesuatu yang lain selain Allah dari segi kediaan, bukan berdasarkan ta'ayun, tegasnya setelah mencapai hal tersebut. Ya, jadi ini penegasan terhadap apa yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Sobat Ngariksa, sampai mana tadi? Qala falkul fiha huwa hiya fazuhurul asya idza tanazzalat anha ka husulil hurufil munsha masalan anisati abil qalami ad-dar wal harakah wal munshat. Ini oke. Masih penjelasan yang tadi. Kemudian wa hadza huwa al-ghaira wal ghaibatu masinu ya. Ini masih panjang, 1, 2, 3, 4, saya loncat dulu, oke, masih ada 4 ya, jadi saya sedang mencari poinnya, bagaimana supaya poin yang lainnya bisa kita bacakan, tinggal 1/4 jam lagi ya waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba lanjutkan ke sini. Summa naqulu, kemudian kami berkata, qaula syekh radhiyallahu anhu ka husulil hurufi munsha, masih tentang al-huruf tadi ya, al-huruf al-munsya'ah sampai bagian akhirnya, takrib ilal ifham min wajhin
Wa illa fal amru laysa. Ini kok saya jadi agak bingung bacanya juga ya. Sobat Ngariksa jangan kaget. Jadi karena kalau manuskrip itu memang saya sebelumnya membaca pada salinan yang lain. Jadi mungkin ini ada sedikit bacaan yang agak sedikit berbeda. Jadi Sobat Ngariksa bisa kembali pada yang sudah saya tahqiq di dalam buku Menyoal Wahdatul Wujud ini. Mungkin karena ini banyak disaksikan oleh yang di Jeddah ini kan yang bahasa Arabnya lebih bagus dari saya, yang ngajinya lebih banyak karena tinggal terus di Hijaz. Jadi saya agak grogi ini. Sama kameramennya juga ini ahli juga di dalam man arafa nafsah faqad arafa rabbah gitu ya. Mas Nur Khalis, terima kasih banyak. Sobat Ngariksa, saya mencoba ke poin yang berikutnya. Summa'lam. Kemudian ketahuilah ayyuhal murid, annal haq, ketahuilah wahai semua murid, ke sini. Annal haq, bahwa sesungguhnya al-haq itu subhanahu ma'asusi Allah, huwa laisa kamisli syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian walahu kullu syai'in, dan bagi al-haq itu adalah kullu syai'in, segala sesuatu itu tentu saja kembali kepada al-haq. Wa huwa az-zahir min jihati ta'rifi, al-haq itu az-zahir min jihati ta'rifi, wal batin min jihati taqyifi. Selalu ada dua sisi, ada at-ta'rif, ada at-taqyif. Man arafa annahu ajal min ayyuraf bil ihata faqad arafahu wa kadzalika qila la ya'rifullaha illallah fa'ayyidu wa dinu dinani imanun wa isyraq wal ma'qul hudud la tajawuz. Ya. Man barang siapa arafa yang mengetahui annahu ajal min ayyuraf, bahwa ia lebih mulia min ayyuraf bil ihata faqad arafahu wa kadzalika, dan demikian pula qila diceritakan disebutkan la ya'rifu, tidak akan mengenal Allah kepada Allah illallah, kecuali Allah itu sendiri. Fa'ayyidu itu maka tegaskanlah hal yang demikian itu. Nah, Sobat Ngariksa, saya mencoba membaca dari bagian yang ada di buku, yang halaman 100 tadi ya, lanjut ke halaman 102. Summa alam ayyuhal murid anal haq subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa lahu kullu syai'in wa huwa zahir min jihati ta'rif wal batin min jihati takyif. Nah, yang tadi saya bacakan. Ketahuilah wahai murid bahwa al-haq itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini terjemahnya. Namun ia meliputi segala sesuatu. Dia nyata dari segi pengetahuan, namun tidak nyata dari segi bentuk. Barang siapa mengetahui bahwa dia itu terlalu agung untuk benar-benar diketahui, sungguh ia telah mengenalnya. Oleh karena itu, ada satu keterangan mengatakan bahwa yang mampu mengenal Allah itu hanya Allah itu sendiri. Kira-kira kalimatnya seperti itu ya, yang ada di bagian ini. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Mungkin saya bagian terakhir, halaman terakhir ke ini ya. Nanti Sobat Ngariksa bisa dilihat di teks yang sudah diunduh, yang sudah saya sampaikan linknya. Mungkin bisa dipelajari lebih detail lagi. Pada bagian yang terakhir ini wasiyatun, satu idza sami'ta, kalau engkau mendengar ahadan seseorang yaqulu, yang berkata innal haqqo, bahwa sesungguhnya al-haq itu ainul asya, bahwa al-haq itu adalah sama dengan semesta, dengan segala sesuatu, aksama marro, yang berbeda dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, min qauli man qala annal alam wal awil asya'inul haq fasallim dzalikal kalam li ahli. Ini poinnya. Fasallim, maka serahkanlah dzalikal kalama,
penjelasan atas al-kalam atau atas kali atau pernyataan tersebut liahlihi kepada ahlinya, serahkan pada ahlinya. Supaya taslim, di sini tulisannya tasalam, mungkin ya maksudnya kalau engkau menyerahkan makna yang sesungguhnya itu kepada ahlinya, engkau akan selamat. Wala takfur. Nah ini juga penting ya. Jangan engkau mengkafirkan qailahu, orang yang mengatakan tentang wahdatul wujud yang tidak benar itu, jangan juga engkau kafirkan. Li'anna fit takfiri, karena pada takfir, jadi ini konsep at-takfir ini sudah ada sejak abad ke-17 juga ya. Yang takfiri, yang jadi orang kalau menganggap paham orang lain itu berbeda dengan dirinya, seringkali mengkafirkan orang lain. Boleh dibunuh, boleh dipersekusi, dan seterusnya. Karena dianggap berbeda, dianggap menyimpang dari apa yang ia yakini benar. Nah ini sesungguhnya Syekh Abdurrahman Singkal di bagian ini, mengapa saya agak loncat, karena waktunya mungkin tidak akan cukup semua ya untuk dibacakan secara detail. Jangan engkau mengkafirkan qailahu, orang yang mengatakan wahdatul wujud secara tidak benar, bahwa alam dan semesta itu ainul haq gitu ya. Li'anna fit takfiri, karena dalam at-takfir itu khotoron aziman. Ada kekeliruan yang besar. Jadi kalau memang tidak setuju, ya sudah, tapi jangan mengkafirkan juga. Ini kan konteksnya waktu itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri di dalam kitab Fathul Mubin alal Mulhidin dan Tibyan fi Ma'rifatil Adyan itu mengkafirkan para pengikut dan bahkan mengkafirkan Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai karena penafsiran wahdatul wujudnya yang berbeda secara ekstrim. Nah, kata Syekh Abdurrahman Singkal, memang pandangan dari Hamzah Fansuri itu tidak benar. Keliru juga gitu kalau menganggap bahwa Tuhan dan alam itu sama dengan bisa menyatu secara mutlak, itu keliru juga, tapi mengkafirkannya itu juga tidak benar. Mengapa? Li'anna fit takfiri, karena dalam perilaku mengkafirkan orang lain khataran aziman. Itu ada kekeliruan yang nyata, yang sangat besar. Kama sayati, sebagaimana akan datang zikruhu, penjelasannya. Waqala Syekh, yang terakhir mengutip juga Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi lagi fil Futuhat ma labdhu fa subhana man azharul asya wa huwa ainuha. Maha suci zat yang menampakkan segala sesuatu, wa huwa ainuha, dan zat itu adalah dan ia adalah zatnya itu sendiri, ya. Waqad kataba Syekhun al-Alama Burhanuddin Mullah Ibrahim, kemudian mengutip juga gurunya lagi Ibrahim Al-Qurani, risalatan, guru saya kata Syekh Abdurrahman Singkal menulis satu risalah samaha yang dinamai Matla'ul Jud. Saya kebetulan punya juga ini manuskripnya. Matla'ul Jud itu ada salinannya, salah satunya itu dari perpustakaan Sulaimani Library di Turki Utsmani. Ada sekira 101 ya karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani, dan mungkin 50% saya ada file digitalnya. Kapan-kapan mungkin bisa juga dipelajari. Bagi yang mau mengkaji Syekh Ibrahim Al-Qurani secara khusus juga monggo, mungkin bisa hubungi saya. Nanti karya-karyanya bisa saya sampaikan. Satu teks itu bisa menjadi satu tesis, satu disertasi, asalkan kajiannya secara mendalam tentu saja ya. Saya hanya mengkaji untuk buku yang Ithafuz Zaki itu satu teks saja, yaitu Ithafuz Zaki, hanya salinannya banyak gitu ya. Nah ini kitab Matla'ul Jud ini ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman Singkal sebagai karangan Al-Qurani yang cukup penting. Matla'ul Jud bitahqiqit tanzih fi wahdatil wujud. Fi taujihi dzalikal kalam faraji'ha, maka hendaklah engkau merujuk pada kitab itu, tajid, engkau akan menjumpai fiha, di dalamnya, ma yasfika, penjelasan yang bisa menyembuhkan engkau. Maksudnya penjelasan yang bisa memenuhi dahaga engkau. Kalau engkau ingin penjelasan tentang wahdatul wujud, itu silahkan baca juga Matla'ul Jud, ya. Insyaallah ta'ala, semoga Allah ta'ala, insya'a kalau menghendaki, Allah ta'ala wabillahi taufik.
dan kepada Allah lah permohonan hidayah. Ini sebetulnya sudah selesai sampai sini. Yang berikutnya itu summa'lam ayyuhal murid. Nanti bagian yang berikutnya menjelaskan tentang hal selain dari man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sobat Ngariksa, demikianlah pembacaan teks yang saya bisa sampaikan pada malam ini. Mungkin kalau ada bagian-bagian yang kurangnya karena keterbatasan waktunya juga, mudah-mudahan sih tidak terlalu mengganggu ya. Karena seperti biasanya baik dalam Ithafuz Zaki maupun Tanbi Al-Masi, saya seringkali loncat dari beberapa paragraf itu ke yang lain karena ini terutama Syekh Al-Qurani dalam Ithaf itu banyak sekali memberikan syarah atas satu poin. Jadi ketika poinnya sudah dapat, saya seringkali loncat juga pada paragraf berikutnya ya, supaya efisien dari segi waktunya. Nah Sobat Ngariksa, saya persilahkan mungkin kalau ada yang menyampaikan tanggapan, saya persilahkan, mungkin Mas Yan juga boleh. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Saudara Asep Rifki Puat. Apakah konsep martabat alam 7 Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sama persis dengan konsep Burhan Puri atau tidak? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ya. Ya, Sobat Ngariksa, Kang Asep ya. Kang Asep, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu kan murid langsung dari Syekh Abdurrahman Singkel. Jadi konsepnya itu secara umum terkait dengan wahdatul itu sama. Saya pernah menjelaskan bahwa konsep wahdatul wujud itu yang dari Madinah kemudian ke Aceh itu berkembang ke dua wilayah. Yang pertama ke Jawa melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang kedua ke Sumatera melalui Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang ke Jawa itu relatif sama. Ya, penjelasannya itu. Makanya nyampe ke Manunggaling Kaula Gusti. Jadi ke Pamijahan di Tasikmalaya bagian selatan, kemudian jalurnya itu kemudian ke utara, ke Cirebon lewat Kuningan. Makanya ada pesantren di Lengkong di Kuningan, itu Kiai Hasan Maulani kan. Itu relatif sama, apalagi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu murid-muridnya menjadi guru bagi elit-elit keraton di Yogyakarta. Jadi Aceh, Pamijahan, Keraton Cirebon, kemudian Yogyakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pemahaman dan narasi tentang wahdatul wujudnya hampir sama. Ya, sama dengan yang di Acehnya. Nah, tetapi kita tahu bahwa di Indianya yang Syekh Fadlul Al-Burhanpuri itu masih eksesif, masih lebih menonjolkan aspek yang penyatuan alam dengan Tuhannya itu, wahdatul wujudnya itu masih eksesif. Eksesif itu berlebih-lebihan begitu ya. Nah, ketika nyampe ke Aceh menimbulkan konflik, maka dimoderasi oleh Syekh Abdurrahman Singkel. Tapi kalau yang ke Sumatera, yang ke Minangkabau, itu penafsirannya agak berbeda lagi. Jadi lebih dilucuti. Istilah saya dalam disertasi saya itu, dalam buku saya Tarekat Satariyah di Minangkabau, konsep wahdatul wujudnya dilucuti karena mendapat pertentangan dari ulama di Minangkabau. Jadi kalau pertanyaan yang tadi dengan Syekh Abdul Muhyi itu masih sama ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari siapa? Dari Ian Doang. Assalamualaikum Prof. Mau tanya, apakah ada kemungkinan dalam manuskrip itu penulisannya mengikut kaidah seperti penulisan Rasam Usmani dalam Al-Quran, sehingga kadang-kadang alif itu tidak ditulis dan tetap dibaca panjang, seperti kata kholto dan kholito seperti penjelasan Prof tadi. Terima kasih sebelumnya Prof. Ya, terima kasih. Nah ini terima kasih juga, ini juga direkap nih pertanyaannya sama ya, tadi dari Kang Asep, Rifki Fuad ya, yang kedua dari Ian ini ya, Ian Doang namanya ya. Wah, ini ada Ian Doang. Apa tadi, kemungkinan dalam manuskrip penulisannya mengikuti kaidah seperti penulisan Rasam Usmani ya, di dalam Mushaf Al-Quran begitu ya.
Saya kira kalau dari segi kaligrafinya, nah ini ada keunikan. Rasem khot yang digunakan di dalam manuskrip Nusantara itu sesungguhnya tidak secara rigid mengikuti rasem atau seperti yang ada di dalam mushaf. Tidak secara rigid begitu. Di Nusantara itu bahkan dari segi khotnya itu saya pernah mengusulkan, ada seorang kolega saya, Pak Ali Akbar namanya, saya pernah mengusulkan ke dia, karena dia meneliti tentang kaligrafi yang ada di dalam manuskrip kuno, itu mungkin bisa tidak dimunculkan satu nomenklatur, khotnya itu khot Indonesiawi, gitu. Karena agak unik dia, naskhi bukan, campur dengan rik'i, begitu ya. Kemudian kadang-kadang juga campur dengan mungkin sulus sedikit untuk judulnya, sulusi begitu. Nah, jadi saya kira tidak. Kalau pertanyaannya itu apakah mengikuti kaidah seperti penulisan Rasam Utsmani, bukan dalam khotnya saja tapi rasamnya juga ya. Tadi saya fokus ke khotnya. Saya kira tidak secara spesifik demikian. Gitu. Baik, untuk selanjutnya ada komentar dari saudara Haris Fakhriza terkait dengan hadis Man Arafah itu, Prof. Kalau dalam ilmu hadis, menurut almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu bukan termaksud hadis, tetapi riwayat mimpi salah satu ulama sufi mursyid tariqah. Kemudian saudara Haris berkomentar kembali, tetapi menurut Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu masuk dalam sanad tariqah karena beliau salah satu mursyid tariqah Asadili yang diasas oleh Abu Hasan Asadili dan kaum sufi memakai redaksi tersebut. Ya, terima kasih Mas Haris. Ini Mas Haris ini seorang ustadz muda, Ustadz Haris yang kemarin mendapatkan Ma'arif Award ya. Nah, saya kira saya kenal pasti itu Haris itu. Mas Haris yang menggeluti hadis. Jadi memang betul kalau membacanya teks-teks tasawuf seperti Tanbi Al-Masih ini, maka ketika menyebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah selalu disebutnya itu hadis ya. Nah, tetapi kita tahu, saya sendiri pernah mengkaji secara khusus, bahkan di sini saya ulas sebetulnya bahwa kalau meneliti melacak hadis itu sebagai hadis atau tidak, ya seperti yang Mas Haris sampaikan, memang tidak disebut sebagai hadis. Ada yang menyebutnya itu bukan hadis gitu ya, karena riwayat-riwayatnya tidak ditemukan sebagai hadis yang misalnya Bukhari Muslim gitu tidak. Tetapi dalam tradisi tasawuf itu diyakini sebagai satu hadis, matannya itu ya. Jadi ini terima kasih banyak. Ini tambahan penjelasan, bukan pertanyaan saya kira ya. Terima kasih banyak, Mas Haris. Baik. Ada lagi? Untuk pertanyaan mungkin sudah habis, kemudian komentar juga sudah habis. Namun ada usulan dari saudara Ibnu Haris. Oh ya. Terkait Jumat depan request manuskrip tentang mimpi bertemu Rasulullah, Prof. Wow. Ada nggak ya ulama kita yang pernah klaim mimpi bertemu dengan Rasulullah? Iya. Ya, saya tahu maksudnya. Ya, ini ada request yang tentu saja ini bersifat keilmuan ya. Terima kasih banyak. Jadi ada request bagaimana kalau kita membahas manuskrip, ada tidak manuskrip yang menjelaskan tentang kemungkinan seseorang bermimpi ketemu Rasul. Ya tentu saja adanya jelas ada. Kita yakin bahwa memang dalam tradisi Islam itu bermimpi dengan Rasul itu kalau yakin bahwa bermimpi dengan Rasul itu pasti bermimpi memang ketemu Rasul. Nah itu, jadi harus hati-hati kalau seseorang itu menjelaskan bermimpi pada Rasul, bermimpi ketemu Rasul, itu memang Rasul yang dilihat. Menurut hadisnya kan demikian gitu ya. Nah, tapi sejauh mana kebenaran mimpinya tentu ya tidak ada orang lain yang bisa memverifikasikan. Tapi begini, kalau dalam tradisi tarekat ya, saya membahasnya dalam perspektif tarekat. Dalam tarekat itu ada silsilah
yang sebetulnya orang ini tidak nyambung kepada kepada gurunya, tapi dia mengklaim ketemu gurunya. Jadi kalau silsilah itu kan sebetulnya sanad ya, genealogi. Kalau saya misalnya menyebut bahwa silsilah keilmuan saya itu saya berguru kepada misalnya Profesor Azumardi Azra atau Profesor Ongri Sombotloa, itu jelas, itu bisa diverifikasi. Atau kepada Profesor Nabilah Lubis, ini dalam hal filologi gitu, tentu banyak guru saya yang lain. Nah, itu semasa dengan saya, bisa diverifikasi. Tapi ada dalam tradisi tarekat itu, si A, Uwais Al-Qarni misalnya, itu mengklaim ketemu dengan gurunya yang tidak pernah, dari segi sejarah itu tidak pernah ketemu langsung. Tapi dalam tradisi tarekat disebutnya itu adalah barzakhi. Jadi silsilah barzakhi itu artinya ya silsilah barzakhi, silsilah yang tidak benar-benar ketemu antara guru dan murid, tapi itu diakui di dalam tradisi tarekat. Jadi diyakini bahwa kalau para sufi kan orang-orang saleh ya mungkin. Nah, tapi untuk request dari Mas Haris ya tadi ya, Ibnu Haris ya. Ibnu Haris. Ah ya. Nanti kita cari dulu nih manuskripnya, ada tidak manuskrip yang menjelaskan tentang mimpi ketemu Rasul. Kalau ada nanti kita lihat masih perlu atau tidak. Jadi Sobat Ngariksa begini, mungkin saya ingin jelaskan sedikit buat Sobat Ngariksa yang mungkin baru bergabung. Ngariksa ini ngaji manuskrip kuno Nusantara kan 2 mingguan. Setiap 2 minggu, misalnya ini Jumat ini membahas Tanbi Al-Masyi, 2 minggu berikutnya itu tidak melanjutkan ini, tetapi diselang dengan membahas manuskrip apapun yang terkait dengan isu yang sedang hot begitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu saya ingin menunjukkan bahwa ilmu itu soal siklus sebetulnya. Sejarah itu selalu berulang. Setiap isu yang muncul sekarang pasti itu bisa dibahas, dicari, dilacak sumber manuskripnya ratusan tahun yang lalu. 2 minggu yang lalu masih ingat Sobat Ngariksa saya membahas tentang azan dan jihad kan. Dalam manuskrip begitu. Nah, karena memang sedang ramai waktu itu kan 2 hari sebelum Ngariksa ramai tentang azan yang diubah redaksinya menjadi hayya 'alal jihad. Maka kemudian wah ini harus kita berikan edukasi nih. Sebetulnya seperti apa sih perubahan redaksi azan di dalam tradisi Islam itu? Saya cari manuskripnya dan ada. Ketika ada pembatalan haji waktu itu misalnya juga, kemudian ya saya mencari bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi. Ternyata banyak sekali manuskrip-manuskripnya gitu ya. Nah, jadi setelah Jumat ini insya Allah 2 minggu ke depan memang akan mencari manuskrip yang terkait dengan isu yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti ada. Oke. Baik, Prof. Mungkin ini terakhir. Oh, masih ada terakhir. Bukan Silakan. terkait dengan pertanyaan ataupun komentar, namun permohonan izin. Jadi ngaji sebelumnya saya siarkan ulang di Radio Masjid Jami Lasem dari Saudara Abdullah Hamid. Jadi permohonan izin untuk pemutaran ulang. Demikian, Prof. Wah, senang sekali. Jadi dari siapa tadi, maaf? Dari Saudara Abdullah Hamid. Saudara Abdullah Hamid akan menyiarkan ulang ngaji yang sebelumnya, yang edisi keberapa tadi? Edisinya tidak ditulis, Prof, namun mohon disiarkan di Radio Masjid Jami Lasem. Oh, subhanallah. Akan disiarkan di Radio Masjid Lasem. Aduh, saya malu nih. Saya kalau tahu begitu, yang tadi lebih saya detilkan bacanya ya. Tapi terima kasih banyak apresiasinya. Tentu saja Sobat Ngariksa, apa yang saya lakukan ini kan ini satu aktivitas yang saya sendiri merasa ya karena saya hobi saja. Saya merasa tidak ada sih kewajiban juga saya memaksakan, saya lagi ada di Jeddah sekarang harus live. Sebetulnya tidak ada keharusan, tetapi saya merasa ada tanggung jawab moral bahwa saya diberi ilmu, sedikit ilmu oleh Allah, bisa membaca manuskrip-manuskrip kuno yang banyak orang tidak bisa mengaksesnya gitu. Nah, jadi saya memaksakan diri saya untuk membacakannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ternyata sekarang ada salah satu Sobat Ngariksa kita yang katanya mau memutar ulang siaran yang sebelumnya yang ada di Ngariksa Channel di YouTube di Masjid Lasem. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Nah,
Kenapa masih? Mohon maaf Prof, ini terakhir ada lagi yang mau bertanya. Wah, berarti nambah berapa? Jadi 3 ya? Perkenankan jadi lengkap nih bukunya, nanti 3 saya kasih hadiah. Siap. Dari saudara Said Ali Al-Atas, mau bertanya, apa benar Syekh Hamzah Fansuri dihukum pancung karena fatwa Syekh Ar-Raniri? Tidak benar. Jadi Hamzah Fansuri itu harus dipahami, menurut penelitian yang paling mutakhir itu wafat tahun 1527. Pertengahan atau awal ya, bukan pertengahan, awal abad ke-16. Makamnya ada di Mekah malah, menurut penelitian itu. Batu nisannya itu ada di Mekah ya, 1527. Kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu berkarir di Mekah, di Aceh maaf, itu pada pertengahan abad ke-17. Ya, 1638. Nah, jadi jauh sekali. Jadi tidak semasa. Jadi itu tidak benar. Mungkin ada agak confuse sedikit dengan Syekh Siti Jenar mungkin. Kalau Syekh Siti Jenar kan ada Syekh Siti Jenar Al-Hallaj mungkin. Jadi kalau pertanyaannya ke Syekh Hamzah Fansuri, tidak pernah ketemu dengan Ar-Raniri. Syekh Ar-Raniri itu ketemu dengan murid-murid dari Syekh Hamzah Fansuri, bahkan dengan Samsuddin Al-Sumatrai juga itu jaraknya agak jauh gitu ya. Oleh karenanya ke murid-muridnya saja saya kira. Demikian ya. Terima kasih banyak. Jadi silahkan Sobat Ngariksa yang tadi memberikan tanggapan, kirim alamatnya ya. Di Facebook boleh, mau ke DM-nya juga boleh. Nanti tim Ngariksa akan mengirimkan buku ini secara cuma-cuma, infak dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, tidak diperjualbelikan tentu saja. Nah, Sobat Ngariksa, karena tadi ada yang ingin menyiarkan ulang, jadi saya ingin mengingatkan ini channel Ngariksa Channel ini di YouTube Ngariksa Channel, kepada Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini sudah ada 2130 subscribers. Untuk sebuah channel yang membahas hal yang tidak menarik, kata kebanyakan orang, lumayan lah ya, 2130 ya. Mudah-mudahan ini akan terus bermanfaat. Saya sangat yakin bahwa ilmu yang berbasis pada teks-teks sumber primer, cepat atau lambat itu akan dirujuk oleh orang. Mungkin setelah puluhan tahun, saya persilahkanlah. Nah, tapi kalau ini hadir, apalagi ini kan channel YouTube ini, Ngariksa Channel ini bisa dilihat, tonton di mana saja. Jadi mudah-mudahan akan memberikan manfaat. Ini adalah jembatan peradaban, klasik, asyik. Silahkan subscribe dan share. Beberapa videonya sudah ada di sini. Terima kasih banyak untuk Sobat Ngariksa yang sudah subscribe ya. Nah, di akhir Ngariksa kita, mungkin Sobat Ngariksa yang sudah mengikuti dari tadi bisa menyimak bahwa salah satu poin yang kita bahas tadi, saya tuliskan di sini, Tuhan dan hamba. Dia wujud yang mustahil diseterai. Hamba semata pancaran dari wujudnya. Hamba tetap hamba, meski ia taroki, naik ke derajat yang tinggi. Tuhan tetap Tuhan, meski dia tanazul atau tajalli. Mengenal Tuhan dimulai dengan meraba nafsi. Kesadaran atas kuasanya lahir saat kita mengakui kelemahan diri. Mendaku berkuasa, merasa mulia, apalagi dengan merendahkan sesama, akan menjauhkan hamba dari Tuhannya. Demikian Sobat Ngariksa, sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.